ولا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. Baik, alhamdulillah di malam kali ini bersyukur kepada Allah. Allah mudahkan kita semua bisa memulai kembali pembelajaran pesantren mahasiswa di hari Senin, di pertemuan pertama. Di semester ini kita tetap melanjutkan Minhajul Abidin. Harapannya pertama, kitab ini tetap dikaji. Harapan kami di para peti pesantren mahasiswa, rekan-rekan tetap terjaga ruh ibadahnya. Jadi kan Minhajul Abidin itu banyak berbicara tentang kesolihan. Jadi, makanya kenapa di semester ini masih diajarkan, karena ingin ruh ibadah itu tetap terjaga. Terkhusus yang asrama, semangat ibadah, sholat berjamaah, ya, sholat malam dan ibadah-ibadah yang lainnya tetap terjaga dengan membaca kitab ini. Jadi bukan semata-mata baca kitab, tapi ingin menanamkan nilai-nilai ruh ibadah itu. Tapi nanti ada tambahan di Ba'da Isya di semester ini, kita akan membaca kitab usul fikih, tapi kitab dasar, kitab Al-Waraqat, karya Imam Al-Juwaini, gurunya Imam Al-Ghazali. Nah, tapi saya sudah buat tulisan, jadi nanti di pertemuan saya buat syarah tapi pakai bahasa Indonesia. Jadi kita baca itu matannya aja, matan, terjemah, kemudian kita baca penjelasannya. Ini yang saya tulis. Jadi teman-teman semua untuk kitab Al-Waraqat silakan boleh di-download kitab syarah apapun. Tapi untuk panduan di kelas nanti jadi baca hasil ringkasan yang saya tulis di setiap pertemuan di Ba'da Isya. Insyaallah sampai jam 8 kita belajar matan Al-Waraqat. Buka halaman 70. Sekarang ini masih di Al-Aqabatul Awaiq, tahapan penghalang-penghalang ibadah. Apa saja yang menghalangi ibadah? Pertama, yang sudah kita bahas di pertemuan yang telah lalu, yang menghalangi ibadah kita itu adalah diantaranya aktivitas dunia. Maka Imam Al-Ghazali menyuruh kita semua agar kita zuhud terhadap dunia. Zuhud itu bukan berarti meninggalkan, ya, harus miskin, harus sengsara, enggak. Hanya menempatkan tujuan utama perjalanan kita itu adalah kehidupan akhirat. Dunia itu ya kita kejar dengan sungguh-sungguh, tapi tujuannya bukan kenikmatan dunianya. Dunia itu sebagai wasilah perantara untuk perjalanan yang baik kita menuju akhirat kita. Nah, hambatan yang kedua, al-'aiqus tsani al-khalqu. Di antara penghalang ibadah itu adalah makhluk. Makhluk, ya. Jadi ini Imam Al-Ghazali di tulisan selanjutnya menganjurkan kita semua harus senang menyendiri. Ini terkhusus para mahasantri itu, teman-teman itu harus punya waktu sendiri. Jangan senang ngobrol, kongkow, atau ketemu sama teman. Kalau memang ada hal yang dibutuhkan dan maslahat untuk dunia dan akhirat kita, gak jadi masalah. Tapi kebanyakan orang kadang tidak menemukan faidah maslahat apa-apa. Nah, makanya harus bisa mengelola diri, senang sendiri. Sendiri itu bukan berarti sare gitu.
Kerjaannya kan di asrama sendiri, putra rek Ustaz Abi rek ngamalkeun Minhajul Abidin sendiri. Pek teh sareng tuh. Bukan, sendiri itu ya tadi untuk mengisi ruh ibadah, membaca, meneliti, ya, mempelajari dengan mendalam. Nah, kita baca dulu penjelasan Imam Al-Ghazali. Siapa yang mau baca? Silakan. Maka Bismillahirrahmanirrahim. al-khalqu Al-khalqu summa alaika waffaqakallahu fa iyyana li ta'atihi bit tafarrudi anil khalqi Iya. wa dzalikal amrini. Li amroini. Oh, wa dzalika li amroini. Iya. Ahaduhuma annahum yusgilunaka an ibadatillahi azza wa jalla ala ma hukiya an ba'dihim annahu qala marartu bi jama'atin yataramawna wa wahidun jalisun ba'idan minhum fa aradtu an ukallimahu faqala li dzikrullahi asha ilayya min kalamika fakultu anta wahdaka faqala ma'i rabbi wa malakaya fakultu man sabaqo min haula'i faqala man ghafarallahu lahu fakultu aina tariqu fa asyara biyadihi ila samai wa qama wa tarakani wa qala aktsaru khalqika anka syagilun. Iya. Ahaduhuma di atas. Yang pertama al-khalq, yang kedua, hambatan yang kedua adalah al-khalq. Summa 'alaika. Kemudian 'alaika itu di sini hendaklah kamu. Nah, ini kalau ada potongan gini, ini penggalan doa ya. Dalam ilmu balaghah namanya iktibas. Iktibas itu mencantumkan doa. Waffaqakallah, semoga Allah memberi taufik kepada dirimu dan kepada kita di taatihi, taat kepada Allah. Nah, jadi alaikanya ke tafarrud di sini. Ya. Jadi dari waffaq, dari alaika ke sini sebenarnya. Jadi kalau ini itu hanya doa saja. Ya. Hendaklah kamu bitafarrud, menyendiri anil khalqi, dari makhluk. Jadi harus senang sendiri. Orang-orang sukses itu, jangankan masalah akhirat, masalah dunia itu, mereka yang senang mengasingkan diri untuk mewujudkan sesuatu. Para ulama bisa menulis karya ribuan kitab, mustahil sibuk, misalnya sibuk futsal kan itu, ya sibuk nongkrong di kafe, gak kan mungkin. Mereka itu pasti senang menyendiri, menulis, ya itu. Para mahasiswa pun gitu, gak akan mungkin beres skripsi, ya, S2, tesis, disertasi, kecuali harus menyendiri, mengasingkan diri, menarik diri dari keramaian. Itu penting sih, belajar menarik diri dari keramaian. Wadzalika li amra, ini karena dua hal. Kenapa kita harus senang menyendiri?
Pertama, annahum yushghilunaka an ibadatillahi azza wa jalla. Karena manusia itu menyibukkan kita dari beribadah kepada Allah. Ibadah di sini jangan diarti sempit ya. Termasuk kan belajar, cita-cita kalian itu butuh hening gitu. Ya. Annahum yushghilunaka an ibadatillah. Dulu saya masih ingat sekali ketika di pesantren diajak nonton Persib, hampir semua santri nonton Persib. Tapi ya ujiannya berat sekali. Maksudnya saya kira sepersib itu. Tapi ya satu sisi mikir gak ada waktu, maksudnya waktu sayang waktunya di waktu habis. Makanya orang para santri asrama semua nonton, saya menyendiri aja ngafalin itu, baca buku, ngafalin bahasa Arab. Ya meskipun resep itu resep. Ya sampai hari ini pun timnas bola ya seneng, cuman gak sampai ditonton dari awal sampai akhirnya, paling cuplikan pun kadang sekarang udah jarang. Nah karena mereka itu menyibukkan dari beribadah kepada Allah. Ada satu kisah nih menarik. Alama hukia, berdasarkan apa yang diriwayatkan, dikisahkan an ba'dihim, dari sebagian mereka, maksudnya sebagian orang-orang soleh ya. Annahu qala marartu bi jama'atin, aku pernah lewat ke satu kelompok orang yataro mauna, saling melempar panah itu. Wawahidun jalisun bahidan minum, dan ada satu orang jauh duduk menjauhi mereka. Jadi mereka ramai, yang satu mengasingkan diri. Fa'aratu an ukalimahum, maka kemudian aku niat untuk mengajak bicara, ngajak ngobrol laki-laki ini. Belum juga ditanya, belum juga disapa, laki-laki itu yang sedang menyendiri itu kemudian berkata kepada diriku, dia mengatakan seperti ini ya. Zikrullah ashha ilayya min kalamika. Zikir kepada Allah lebih aku sukai dibandingkan harus aku berbicara dengan dirimu. Itu. Nih, jadi maksudnya yang ngobrol ngabisin waktu lah. Ini biar aku zikir kepada Allah, ini luar biasa. Bahkan saya pernah baca di waktu menurut para ulama, ada seorang ulama sedang baca meneliti, kemudian muridnya ngajak ngobrol, ngajak nanya. Kemudian ulama itu mengatakan, kalau kamu ingin berbicara dengan diriku, tolong hentikan dulu matahari itu agar waktu itu tidak berjalan. Maksudnya waktu terus berjalan, kita itu rugi. Di para mahasiswa kan gak kerasa, nanti 4 tahun itu beres weh. Itu. Kalau tidak dimanfaatkan dengan baik ya, kita tidak kerasa. Berapa mahasiswa yang ternyata udah lulus lagi 4 tahun, tapi ternyata IPK jelek, gak ada prestasi apapun, gak ada apa yang dicapai selama 4 tahun tuh gak dapat apa-apa. Termasuk rekan-rekan di sini 2 tahun kan, nanti teman-teman sebenarnya kan waktunya hanya program itu 2 tahun di sini, jadi 1 tahun deh. 2 tahun itu kira-kira dapat apa di sini, padahal mungkin fasilitas nyaman, guru banyak. Nah jangan sampai tidak mendapatkan apa-apa. Fakultu, kemudian aku bertanya lagi, anta wahdaka, kamu sedang sendirian? Katanya. Fakola, dia mengatakan, ma'i robbi wa malakaya. Enggak, aku bersama Robku Allah dan 2 malaikat di sebelah kiri kananku. Ini luar biasa. Sedang sendiri tapi merasa Allah hadir dan 2 malaikat itu hadir. Kemudian aku nanya lagi, man sabaqo min haula, kira-kira menurut dirimu siapa yang lebih duluan? Maksudnya ya yang menang. Yang kan dia sedang saling lomba panah. Kemudian dia mengatakan yang menang itu siapa? Man ghafarallahu lahu. Yang menang itu bukan yang jago panah, tapi siapa yang mereka diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Ini soleh tinggi mah ya. Soleh pisan. Fakultu, kemudian aku nanya, mau nanya jalan. Maaf mau nanya, kalau jalan kemana ya? Dia mengatakan fa asyara biyadihi ila sama. Dia malah mengisyaratkan ke langit. Tuh jalan kita tuh ke langit, ke surga. Soleh tinggi. Wa qama wa tarakani, kemudian dia berdiri meninggalkan diriku. Jadi enggak peduli gitu dengan orang tongkiting tapi ya. Tapi ya ini Imam Al-Ghazali itu sering mencantumkan riwayat-riwayat seperti ini untuk menggambarkan ya betapa pentingnya kita mengatur waktu dengan baik sekiranya tadi.
Saya yang kadang beberapa memilih itu, maksudnya rekan, teman, bahkan tamu sekalipun yang kiranya terkadang banyak ngobrol, waktu habis, saya kadang ya cepat-cepat berhentikan saja itu. Bukan tidak menghormati, karena banyak hal yang harus kita kerjakan, yang itu mungkin bermanfaat untuk akhirat kita, ya, untuk studi, untuk belajar gitu. Waqala, ketika dia pergi, dia mengatakan seperti ini, aktsaru khalqika anka syagilun, ya Allah, begitu banyak hamba-hambamu yang sibuk darimu, maksudnya sibuk tidak berzikir, tidak beribadah. Ya, so kalau kita tanya ya, dari 24 jam yang kita miliki, berapa kita mengatur waktu untuk Allah? Siga nama saayana, ya kan? Sok Ihsan punya waktu nggak mengatur waktu? Dari 24 jam teh saya menyisihkan 15 jam untuk Allah. Wah, keren. Itu. Berarti saya sana kan 5, 4, 8 jam kan, sarewuku sisanya untuk Allah. Itu keren. Nah, dan itu memang harus, mahasat itu harus bisa mengatur waktu. Kemudian fal khalqu idan, lanjut Kang Isan. Fal khalqu idan Yushghilunaka 'anil ibadah. yusgilunaka anil ibadati. Bal lam yamna'unaka minha, bal yuqi'unaka fisyarri wal halaki ala ma qala Hatimun al-Asommu rahimahullahu ta'ala, tolabtu min hadzal khalqi khamsata asya'a falam ajidha, tolabtu minhum at-ta'ata waz-zahadata falam yaf'alu, fakultu a'inuni alaihima in lam taf'alu, falam yaf'alu, fakultu irdau anni in fa'altu, falam yaf'alu, fakultu la tamna'uni anhuma idzan, famana uni, fakultu la tad'uni ila ma la yurdillahal azima wala ta'aduni alaiha in lam atabi'kum, fafa'alu fataroktuhum wastagoltu bi khossati nafsi. Fal khalqu idzan, maka makhluk itu jika demikian, yushghilunaka 'anil ibadah, menyibukkanmu dari beribadah, ya. Bal yamna'unaka minha, bahkan bukan lagi menyibukkan, mereka melarang, menahan kita dari beribadah. Ini teman-teman yang di kampus hati-hati karena sibuk aktivitas organisasi, kemudian lalai abai sholat, ya. Bal yuqi'unaka fisyarri wal halak, bahkan ya tidak sedikit orang-orang itu menjatuhkanmu dalam keburukan dan kebinasaan. Gak sedikit kan mungkin temen di kampus itu yang ngajak gak bener itu. Terus namanya tong sholat wae atuh sekali kelima mabok aja jeung urang kan gitu.
ala ma qala Hatim al-Asam. Ini berdasarkan apa yang dikatakan oleh Hatim al-Asam rahimahullah, semoga Allah merahmatinya. Talabtu min hadzal khalqi, ini kata Hatim al-Asam, aku meminta kepada manusia itu khamsyata asya, 5 hal, falam ajidha, tapi aku tidak menemukannya. Apa yang diminta 5 hal itu? Pertama, talabtu minhum at-ta'ata wa zahada. Aku meminta mereka taat dan zuhud, ya. Zuhud terhadap dunia, falam yaf'alu, tapi mereka tidak melakukannya. Ya. Zuhud terhadap dunia. Jangankan yang mewah-mewah, makan gratis wae, wah, parbutna luar biasa. Makan gratis. Tidak, mereka tidak melakukan. Fakultu, kemudian a'inuni alaihim, tolonglah aku dalam ketaatan dan zuhud, in la taf'alu, meskipun kalian tidak melakukannya. Falam yaf'alu, tapi manusia pun tidak melakukannya. Fakultu, kemudian aku mengatakan, irdau anni in fa'altu, relakanlah aku taat dan zuhud jika aku melakukannya. Itu in fa'altu falam yaf'alu, orang-orang pun gak rela, gak ridho jika aku taat dan zuhud. Kan biasanya orang yang dibenci itu kadang bukan orang yang gak baik, kadang yang baik itu yang gak dibenci. Dalam dunia apapun, lihat, di dunia politik yang dibenci itu yang baik. Dalam ekonomi yang baik, yang jujur, yang dimusuhi itu. Dalam dunia pendidikan sama, guru-guru yang jujur, yang baik itu dimusuhi. Itu. Manusia itu seperti itu. Misalnya kalaupun mereka gak melakukan taat dan zuhud, ya tolonglah aku taat dan zuhud. Mereka gak melakukan. Kalau mereka gak menolongku dalam taat dan zuhud, ya udahlah, ridholah aku menjadi orang yang taat dan zuhud kepada Allah. Itu. Mereka pun gak ridho, gak mau kita itu menjadi orang baik. La tamna'uni anhuma idzan. Kalau begitu, jangan larang aku menjadi orang yang taat dan zuhud. Famana'uni, malah mereka melarangnya. Ini berapa banyak di dunia pekerjaan, ya. Ketika bekerja, kita ingin jujur, baik, gak boleh disuruh jujur. Kalau kamu berani jujur, taruhannya jabatan. Mau tetap kerja di sini atau itu kan akhirnya justru dilarang. Faqultu la tad'uni ila ma la yurdi Allah al-azim. Janganlah engkau mengajak diriku kepada sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah al-azim. Wala ta'aduni, dan janganlah memusuhiku in lam utabi'kum, jika aku tidak ikut kepada kalian. Fafa'alu, mereka pun ternyata justru mendorong kepada kita sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah dan malah memusuhi kita. Maka kata Hatim al-Asam, karena 5 hal ini yang aku minta dari manusia itu tidak terpenuhi, fataroktum, aku tinggalkan mereka, washtabaltu bi khossati nafsi, dan aku sibuk dengan diriku sendiri. Makanya ya para mahasantri satu saat jangan pernah merasa risau, gelisah. Kita menyendiri itu sebagai orang-orang soleh itu menyenangkan sekali. Nikmat ya bersamaan dengan Allah. Harus kita merasakan nikmatnya minimal ya setiap sholat berjamaah kita merasakan nikmatnya sholat berjamaah itu. Ketika orang sibuk di luar dengan aktivitasnya, kita datang. Adzan berkumandang, segera datang ke masjid. Nikmati berdoaan dengan Allah ketika orang sibuk dengan dunianya. Kemudian, nah ini lanjut, Kang Isa. Wa'lam ayyuhal akhu fiddin anna nabiyyaka Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wasofa zamanal uzlati wa bayyana na'tahu wa na'ta ahlihi wa amara fihi bit tafarrudi wa kana sallallahu alaihi wasallam la muhalata a'lama bil masolihi wa an soha lana
minna li anfusina. Iya. Wa'lam, ketahuilah ayyuhal akhu fiddin, wahai saudaraku dalam agama, anna nabiyyaka, bahwasannya nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasofa zamanal uzlah, mensifati didinya kan ada waktu uzlah. Nabi itu sebelum diangkat jadi nabi kan menyendiri dulu, tahanus di gua Hira. Itu kan sampai 40 hari kata para ahli sirah. Jadi bukan 1 hari 2 hari, lama. Teman-teman kalau nanti umroh ya ke gua Hira itu ke atasnya pun jalan kaki itu cepat ya, paling cepat 45 menit, kalau santai sih 1 jam. Ke atas tuh 1 jam, ke atas gunung. Di atas gunung itu kemudian terlihat memang Ka'bahnya, cuman jauh kan. Dari Gua Hira ke Ka'bah itu jauh. Nah, saya membayangkan Nabi di situ sendiri, coba di gunung sendiri saja, menyendiri. Itu ya coba akhirnya misalnya Naba kan cari ke gunung, pulang ke Cililin cari gunung nu pernah sepi sorangan we di luhur gunung selama 40 hari. Coba itu yang dilakukan oleh Nabi. Nabi itu sebelum diangkat jadi seorang rasul, Nabi itu tahanus. Nah, apa isyaratnya? Kalau kita ingin menjadi orang solih, itu menyendiri itu penting. Jadi menyendiri dulu, lama kita senang menyendiri, tobat, introspeksi, muhasabah, mengingat dosa, apa kesalahan, mengingat akhlak yang tidak baik, dievaluasi. Dan itu bukan sehari 2 hari, butuh bahkan Nabi saja 40 hari. Nabi yang baiknya, yang solih, maksum, terjaga saja 40 hari uzlahnya, kira-kira kita butuh berapa hari? Ya meskipun bukan berarti ya akhirnya nabak beresnya dosa kudu uzlah. Akhirnya ke gunung halu kan gitu. Cari gua di gunung halu kan menyendiri kan di sana. Bukan maksud seperti itu. Tapi penting dari 24 jam itu menyisihkan waktu untuk menyendiri. Itu Nabi SAW uzlah. Makanya kata Syekh Ramadan Al-Buti, beliau ada kitab fikih sirah bagus sekali, beliau menulis ketika beliau menjelaskan uzlah seperti ini, beliau pun mengatakan dari rangkaian perjalanan hidup Nabi itu Nabi pernah menyendiri, maka kita pun seperti itu. Jadi ini anjuran untuk kita senang beruzlah, menyendiri. Yang minimal kalau tidak bisa seperti Nabi ke satu tempat misalnya mengasingkan diri gitu ya. Ya minimal kita punya waktu setiap malam sholat malam, bangun meskipun hanya setengah jam itu rasanya tenang hati itu, mengingat ya Allah saya salah ini, saya punya salah ini, saya punya cita-cita ini, saya punya harapan ini. Malam itu ya setengah jam. Jadi kalau tidak seperti halnya Nabi. Imam Al-Ghazali bisa menulis Minhajul Abidin kitab ini dan Ihya Ulumuddin 6 jilid, itu yang ringkas, kalau yang tebal 12 jilid. Itu karena beliau beruzlah 10 tahun di Mekah. Imam Al-Ghazali itu beruzlah dulu, melepaskan jabatannya jadi rektor dulu jadi menteri ya. Beliau itu kan rektornya Universitas Nizamiyah. Universitas Nizamiyah itu dulu perguruan tinggi elit. Semua bahkan mahasiswanya dibiayai oleh negara. Dilepaskan pekerjaannya, semuanya dilepaskan, jabatannya, hartanya, bahkan keluarganya ditinggalkan. Uzlah ke Mekah, di Mekah selama 10 tahun. Di 10 tahun pun Imam Al-Ghazali hidupnya hanya menjadi penyalin tulisan. Padahal udah jadi orang yang kaya raya, tingkatan tinggi sekali. Bahkan Imam Al-Ghazali itu kan kalau pengajian seperti ini yang hadir itu 400 ulama. Kalau saya kan 4 mahasantri. Imam Al-Ghazali itu 400 ulama hadir mendengarkan ceramahnya Imam Al-Ghazali. Tapi kemudian dilepaskan semua pekerjaan itu, uzlah ke Mekah, barulah nulis Ihya Ulumuddin. Dari Ihya Ulumuddin itu kata para ahli sejarah jadi inspirasi terlahirnya Salahuddin Al-Ayyubi yang membebaskan Al-Quds Palestina dulu. Jadi lahirnya tokoh besar Islam Salahuddin Al-Ayyubi itu karena
jasanya Imam Al-Ghazali selama 10 tahun beruzlah, mengasingkan diri, menulis kitab, menasehati umat, ya, membersihkan jiwa. Nah, itu penting sekali. Itu mengasingkan diri. Wa bayyana na'tahu wa na'ta ahli, dan beliau menjelaskan sifatnya dan sifat ya ahli. Ahli itu maksudnya orang yang beruzlah. Wa amara fihi bitafarrud, Nabi pun memerintahkan untuk senang menyendiri. Nanti ada hadis-hadisnya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu a'lama bil masalih, orang yang paling faham, paling tahu terhadap kemaslahatan. Wa ansahalana minna li anfusina, dan Nabi itu kan orang yang ya paling solih, paling bersih jiwanya dibandingkan dengan diri kita. Nabi saja yang solih, keterlaluan solihnya, yang bersih, sangat bersih jiwanya, Nabi itu beruzlah, mengasingkan diri. Apalagi kita yang jiwanya kotor, harus lebih lagi senang mengasingkan diri. Nah, ini sempurnanya ibadah kita itu karena itu. Fa'in wajadta, kemudian Fa'in wajadta wa manaka zamanaka ala ma wasofa wa bayyana famtathil amrohu sallallahu alaihi wasallama waqbal nasihatahu wala tasyukka fi annahu sallallahu alaihi wasallama kana a'rafa bima yasluhu laka fi zamanika wala tata'allal bil ilalil kadibati wala tukhodi nafsaka wa illa fa anta halikun wala udhrolaka. Iya. Fa in wajadta zamanaka ala ma wasafa wa bayyana, jika kamu menemukan satu zaman yang disifatkan oleh Nabi, yang dijelaskan oleh Nabi, kan banyak hadis yang Nabi menjelaskan semakin datang zaman itu semakin buruk zamannya. Itu. Ya, dan kita saksikan hari ini bukan hanya di Indonesia, di semua negara. Para pengkhianat, pembohong, ya, para elit-elit yang korup, bahkan para ulamanya yang menjilat banyak. Itu. Yang memanfaatkan agama untuk kepentingan duniawi. Itu. Jadi agama hanya dijadikan alat untuk memperkaya diri. Nah, kalau kita menemukan satu zaman yang seperti itu, famtathil amruhu sallallahu alaihi wasallam, laksanakanlah perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, waqbal nasihatahu, terima nasihatnya. Wala tasyukka, dan janganlah engkau ragu fi annahu sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kana a'rafa bima yasluhu laka. Nabi itu kan orang yang paling tahu untuk kemaslahatan kita fi zamanika, di zamanmu. Kalau kita ingin gimana sih supaya kita selamat dunia akhirat, ya tanya Nabi. Nabi seperti apa memberi nasihat. Nanti ya hadis-hadisnya ada. Wala tata'allam, janganlah kamu berdalih dengan dalil-dalil dusta. Nah, zaman kayak gini mah susah kalau kita nggak jadi pengkhianat, susah, jelek. Kalau zaman seperti ini susah kalau kita ikut jujur, susah. Ya silakan, itu pilihan. Mau ikut menjadi orang yang senang dusta, wala tukhadi nafsaka, jangan engkau tipu dirimu sendiri. Wa illa, jika tidak, fa anta halikun, maka kamu akan celaka. Wala udhrolaka, dan tidak ada alasan lagi bagi dirimu. Uzur itu ya alasan. Nah, ini sebagai penutup, berapa menit lagi? 2 menit lagi tanggung. Nanti insyaallah kita lanjutkan lagi. Nah, ini beberapa hadis dari Nabi SAW, ya. Nabi menganjurkan untuk
senang menyendiri. Tapi tadi bukan berarti senang menyendiri itu tadi ya akhirnya jadi kuuleun, beda. Kuuleun jeung uzlah itu beda. Ya kuuleun mah akhirnya dia tidak bergaul, tidak cerdas, tidak pintar, tidak piawai, tidak punya keterampilan, itu jelek. Kita itu senang menyendiri itu tadi, menyendiri itu untuk melatih ruh ibadah kita, kesolihan kita, menjaga dari keburukan orang lain, mengasah kecerdasan, menambah informasi, itu jadi menyendiri di situ justru untuk itu, bukan untuk menyendiri teh cicing ngumpul aja tuh. Ya, cicing. Eta mah bukan uzlah atau itu mah ya, cicing aja dong mah. Eta mah pamalasan we. Ya, bukan berarti seperti itu, ya. Nah, ini tahapan godaan yang kedua. Insyaallah nanti ba'da Isya kita lanjut baca matan al-waraqat usul fikih. Nih, apa yang kita bahas semoga jadi keberkahan untuk amal soleh kita. Insyaallah nanti dilanjutkan di pekan yang akan datang untuk kitab Minhajul Abidin, ya. Masih tahapan penghalang ibadah adalah makhluk manusia itu sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa